Selamat berjumpa kembali dengan saya, Eka Juliava, di ruang dosen. Hari ini kita akan mempelajari mengenai filosofi desain struktur beton bertulang. Sebelum kita masuk kepada jenis-jenis limit state atau keadaan batas untuk struktur beton bertulang, kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan limit state. Nah, limit state sendiri dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana struktur atau elemen struktur tersebut sudah tidak dapat berfungsi sebagaimana yang direncanakan pada awalnya. Ya. Dapat dibagi menjadi dua, beberapa bagian limit state tersebut, yaitu keadaan batas ultimate, keadaan batas layan atau serviceability, lalu keadaan batas khusus atau keadaan batas spesial. Keadaan batas ultimate ini ya adalah suatu kondisi di mana bisa kita deteksi adanya keruntuhan baik berupa sebagian atau keseluruhan bangunan ya. Sebagian ini bisa ada keruntuhan pada elemen-elemen strukturnya atau bangunan secara keseluruhannya runtuh secara sebagian. Namun ini harus dihindari ya. Karena apa? Karena kalau misalnya bangunannya roboh tentu dapat menyebabkan korban jiwa yang besar. Keadaan batas atau ultimate juga bisa ditemukan pada suatu keadaan hilangnya keseimbangan dari sebagian atau seluruh struktur sebagai suatu kesatuan. Misalnya, strukturnya ada yang mengalami kemiringan atau pondasinya mengalami kegagalan, ya. Contohnya tanahnya kehilangan daya dukung, ya, atau terjadi settlement yang berlebihan, ya, settlement yang tidak sama, ya. Maka ini bisa menyebabkan terjadinya miring, ya. Kemudian bisa juga terjadi gagal pada elemen struktur yang kritis. Contohnya apa? Balok. Ya, balok mengalami kegagalan geser atau kolom mengalami tekuk, ya, itu juga adalah suatu bentuk keadaan batas ultimate yang tidak boleh terjadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah adanya suatu proses yang disebut sebagai progressive collapse, ya, progressive collapse. Ya, progressive collapse ini adalah suatu keruntuhan yang terjadi akibat adanya penjalaran dari keruntuhan suatu elemen tertentu, ya. Jadi keruntuhan setempat, ya, local damage itu bisa menyebabkan kepada total damage. Misalnya ada kolom, ya, ada kolom yang rusak. Nah, kalau misalnya kolomnya tertekuk, kemudian maka ya berikutnya akan terjadi adalah baloknya lagi yang akan mengalami keruntuhan. Nah, kalau baloknya runtuh, maka serta-merta atau kolomnya runtuh, maka serta-merta satu lantai itu mungkin bisa mengalami keruntuhan. Nah, kalau kebetulan lantainya ada di lantai atas, tentu ini berat lantai yang runtuh itu akan menimpa lantai di bawahnya, sehingga itu akan menyebabkan lantai di bawahnya ikut runtuh, dan seterusnya seperti itu. Nah, itulah yang disebut dengan progressive collapse atau penjalaran keruntuhan, di mana keruntuhan atau kegagalan setempat itu bisa menyebabkan kegagalan atau keruntuhan pada elemen lain atau hingga mencapai total collapse atau keruntuhan total dari suatu bangunan. Nah, untuk itulah kita memerlukan suatu bangunan yang terintegritas ya antara elemen yang satu dengan elemen yang lain. Nah, bangunannya harus terintegritas atau memiliki integritas struktur yang baik. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu kita harus mampu menyediakan detail penulangan yang baik di daerah join. Nah, kalau misalnya kita punya balok di sini, ya maka kemudian ini balok, ini kolom, maka daerah join ini memegang peranan yang sangat krusial. Dia akan menyatukan elemen-elemen yang lain. Cara menyediakan join yang baik adalah dengan memberikan lintasan beban yang mengalir dari satu elemen ke elemen yang lain melalui detail penulangan yang tepat. Ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menghindari adanya local damage yang
berakibat besar nanti kepada total damage. Nah, secara detail kita juga bisa menyatakan bahwa keadaan batas ultimate itu terbentuk dari adanya mekanisme plastis atau lelehnya tulangan yang kemudian menyebabkan terbentuknya sendi plastis pada balok kolom. Ya. Nah, ketidakstabilan akibat deformasi struktur yang dapat menyebabkan tekuk itu juga bisa menyebabkan terjadinya keadaan batas ultimate. Lalu adanya apa? Fatigue, ya, atau pembebanan yang berulang-ulang menyebabkan strukturnya menjadi lelah. Ya. Kalau ada tulangan, maka tulangan yang ada itu nanti kalau memang dia digoyang terus-menerus ya dengan secara siklik ya, maka akan juga menyebabkan fatigue atau kegagalan. Nah, ini harus kita hindari ya, dan harus kita perhitungkan nantinya juga dalam perencanaan limit state-nya. Nah, sekarang kita beranjak ke jenis keadaan batas yang kedua yang disebut sebagai keadaan batas layan atau serviceability limit state. Bagaimana ciri-ciri suatu serviceability limit state? Yaitu yang pertama adalah bahwa struktur yang dalam kategori keadaan batas layan itu tidak mengalami keruntuhan, tetapi terjadinya sesuatu perubahan pada struktur yang menyebabkan terganggunya fungsi bangunan. Namun ini lebih dapat ditolerir dibandingkan dengan kondisi batas. Ya. Contohnya apa? Adanya defleksi yang berlebihan pada bangunan kita. Ya, contohnya ada lendutan pada plat lantai atau lendutan pada balok. Ya, yang bisa mengakibatkan kalau misalnya pada lantai tersebut ada mesin, maka mesinnya tidak bisa bekerja. Kalau ada penurunan pondasi, ya, nah itu pintunya nggak bisa terbuka atau nggak bisa tertutup. Kemudian ada juga gangguan pandangan visual, ada juga kerusakan elemen dan struktur. Ya, contohnya jika kita punya kolom seperti ini, ya, kolom. Nah, lalu di sini ada dinding bata, ya. Nah, dinding bata ini kalau misalnya kolomnya melendut, dia akan mengalami retakan, ya, retakan di daerah sini. Ya, akibat tekanan dari kolom yang melendut tadi, ya. Atau misalnya kalau kolom kita miring sedikit, ya, maka ini juga atau ada melendut ya, nanti ini akan rusak lapisan batanya. Nah, ini dinding bata ya, itu juga memang dikategorikan sebagai non-struktural. Lalu ada perubahan distribusi gaya, kemudian adanya genangan air pada atap yang nggak bisa ditolerir. Ya, artinya apa? Kalau misalnya atapnya tidak mempunyai drainasi yang baik, maka dia tidak mampu memberikan pelayanan struktur. Ya, kenapa? Karena ini akan berbahaya pada struktur sendiri. Genangan air atap di atap yang cukup tinggi dengan ketebalan dengan jangka waktu yang cukup lama, ya, maka ini bisa lama-lama menyebabkan atapnya menjadi runtuh. Kemudian ada juga yang tidak bisa diterima dalam kondisi keadaan batas lain adalah adanya lebar retak yang berlebihan. Ya. Nah, kita tahu ya, kalau misalnya pada video sebelumnya saya sudah jelaskan mengenai selimut beton. Ya, kalau misalnya kita punya balok, ya, atau kolom atau plat, maka tulangan tidak boleh ya telanjang, ya, itu harus diberi selimut. Dia harus beli selimut. Nah, tugas selimutnya apa tadi? Yaitu untuk melindungi tulangan dari udara atau lingkungan luar yang berbahaya bagi tulangan. Nah, kalau kita tahu ya, kalau udara itu mengandung uap air ataupun hujan, ya. Di dalam hujan, di dalam udara, uap air itu bisa mengandung berbagai
jenis zat. Nah, zat ini salah satunya ada juga zat-zat yang bersifat korosif. Nah, kalau zat korosif ini tidak kita hindarkan ya, tidak kita kalau tulangan tidak kita lindungi dari zat korosif, maka tulangan bisa korosi. Nah, kalau misalnya di sini ada retakan yang berlebihan, ya maka akan ada intrusi atau masuknya zat-zat tersebut atau air yang ke dalam tulangan. Itu nggak boleh terjadi. Lalu berikutnya, keadaan batas layan yang juga yang harus diperhatikan adalah bahwa tidak boleh ada vibrasi. Vibrasi itu apa? Getaran ya, vibration asal katanya. Getaran yang berlebihan pada bangunan atau yang tidak kita kehendaki. Contohnya adalah gerakan getaran vertikal pada lantai jembatan. Yaitu bisa menyebabkan ketidaknyamanan yang pertama, terus juga lama-kelamaan itu juga akan berbahaya pada struktur ya. Kemudian adanya lateral torsional pada bangunan tinggi ya. Kalau misalnya kita punya ya ada bangunan tinggi seperti ini, lalu kemudian datang gempa, kalau misalnya berlebihan, ya makin ke atas tentu displacement atau drift dari bangunan ini akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat di bawahnya. Nah, oke lah, mungkin elemen strukturnya nggak ada yang rusak ya pada bangunan seperti ini, ya karena dirancang dengan sangat baik. Namun juga tidak boleh dia berlebihan. Kenapa? Kita harus ingat bahwa di dalam sini ada manusianya, ada barang-barang, mesin-mesin. Ya, contohnya kalau ada meja, ya kalau berlebihan tentu nanti mejanya goyang-goyang terus ya, kita nggak mau seperti itu. Lalu juga tidak boleh ada perubahan beban, pembebanan ya. Pembebanan itu kalau misalnya memang ada beban ya, ada perubahan fungsi bangunan, maka harus ada perhitungan untuk mengetahui apakah kapasitas gedung atau bangunan tersebut masih mencukupi ya dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Kalau misalnya ini ada gedung, lalu kemudian sebelumnya di sini hanya untuk manusia, untuk kelas, lalu kemudian dirubah menjadi gudang atau buku ya, atau pustaka ya, kita jadikan pustaka, maka tentu bebannya akan berbeda dibandingkan dengan kalau hanya ruangan kelas ya, maka itu harus juga kita perhitungkan dalam keadaan batas layan. Berikutnya adalah limit state yang berikutnya adalah keadaan batas khusus, yaitu suatu kondisi atau kerusakan kegagalan yang disebabkan oleh situasi atau pembebanan yang tidak normal. Contohnya adalah gempa bumi yang kuat, lalu ada banjir, tsunami, ada kebakaran, ledakan, ya, tertabrak oleh kendaraan, ya, tertabrak oleh kendaraan ini bisa kita temukan pada ya pilar jembatan, dermaga, ya, di mana lagi, ya, banyak sekali. Lalu tadi sudah disinggung yaitu lingkungannya agresif, itu harus kita perhatikan adanya kemungkinan korosi, ya. Lalu ketidakstabilan jangka panjang secara fisik maupun kimiawi. Oke, nah itu dia 3 limit state, keadaan batas yang harus kita perhitungkan dalam desain. Itu tadi keadaan batas ultimate, yaitu kita harus hindarkan struktur kita dari keruntuhan. Lalu kemudian keadaan batas layan atau serviceability, struktur tidak runtuh, tetapi kita harus hindarkan bangunan kita ya dari kondisi yang mengganggu fungsi bangunannya. Lalu kita harus perhatikan limit state khususnya, yaitu pada beban-beban khusus. Ya. Nah, bagaimana caranya prinsip untuk desain berdasarkan limit state tadi? Yang pertama kita harus mengidentifikasi seluruh kemungkinan mode keruntuhannya, ya apakah itu keruntuhan total, sebagian, ya progresif collapse, apakah runtuh akibat rupture, geser, lentur, ya torsi, ya kita harus perhatikan mode-modenya. Lalu kita tentukan apakah level keamanannya masih dapat diterima untuk bangunan normal sesuai dengan peraturan atau kode yang berlaku. Contohnya apa?
beban gempa misalnya ya. Ada bangunan yang sama tapi mau dibangun di daerah atau lokasi yang berbeda. Contohnya adalah di Kalimantan dan di Sumatera misalnya ya. Nah, di Kalimantan tidak ada gempa. Kalau di Sumatera ada gempa, maka beban untuk yang di Sumatera itu level keamanannya harus lebih tinggi dibandingkan dengan yang di Kalimantan karena kita memasukkan beban gempa dan kita harus masukkan juga kombinasi dan faktor pembebanannya berdasarkan sesuai dengan kondisi daerah tersebut ya. Dan juga harus perhatikan juga fungsi bangunannya ya. Fungsi bangunannya apakah sebagai bangunan rumah biasa atau sebagai sekolah, rumah sakit. Nah, itu level keamanannya kan berbeda-beda. Ya, level keamanan untuk rumah sakit atau itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan rumah biasa. Kenapa? Karena di rumah sakit itu banyak orang sakitnya pastinya. Itu adalah suatu fasilitas yang sangat penting. Kalau misalnya terjadi apa-apa, maka tentu orang harus dibawa ke sana. Lalu kemudian, apalagi ada alat-alat ya, alat-alat yang mahal, super mahal di rumah sakit. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ya, dibandingkan dengan rumah, maka level keamanan rumah sakit itu tentunya lebih tinggi. Kemudian lim state design-nya yang berikutnya harus kita lakukan adalah kita harus pertimbangkan kondisi batas yang paling menentukan. Ya, yang mana? Ya, struktur didesain berdasarkan keadaan batas ultimate tentunya. Ya. Lalu setelah itu, ya yang pertama ini yang harus kita pastikan bahwa struktur tidak runtuh. Kemudian berikutnya kita harus perhatikan, harus mengecek apakah struktur atau bangunan bisa berfungsi dengan baik, ya memenuhi fungsinya. Ya, nggak boleh ada lendutan berlebihan, tidak boleh ada lebar retak yang berlebihan. Ya, ini kedua hal ini harus diperhatikan juga, tidak boleh ada vibrasi yang berlebihan. Nah, ya, contohnya apa? Tangki air, ya lebar retaknya harus sangat dibatasi karena nggak boleh bocor. Lalu kemudian untuk monorail ya nggak boleh yaitu melendut ya karena kalau ada melendut tentu keretanya nggak bisa jalan ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya beberapa contoh di mana desain kita harus mempertimbangkan keadaan batas layan. Jadi nggak hanya sekedar asal berdiri tidak runtuh, tapi harus memperhatikan apakah dia layak fungsi atau enggak gitu ya. Nah, ya sekarang kita lihat dulu ya prinsip apa standar apa sih yang dipakai dalam desain ya. Oke, di dalam SNI atau SCI, SNI ini apa? Adalah Standar Nasional Indonesia. Kalau untuk untuk Indonesia kita pakai SNI 2847 tahun 2019 ya. Ini yang sebelumnya itu yang sebelumnya itu tahun 2013, lalu sebelumnya lagi tahun 2002 ya. Nah, itu sebelumnya lagi tahun 1992. TSNI dulu namanya. Nah, kalau yang ini apa? ACI ya, American Concrete Institute. SNI kita, ya Standar Nasional Indonesia kita itu mengacu kepada ACI. Oke, di dalam peraturan ini SNI maupun ACI disebutkan bahwa ketika dua material seperti baja dan beton bekerja sama, maka perilakunya itu menjadi sangat kompleks. Ya, karena ada getah, ada ductile di sini, ya. Sehingga lunak dan keras bersatu, maka ini menjadi sangat kompleks. Walaupun dia saling melengkapi, tapi dia menjadi sangat kompleks. Nah, karena dia sangat kompleks ini, maka kita harus melakukan analisis kekuatan komponen struktur beton bertulang ini secara semi empiris, ya. Semi empiris artinya antara teoritis dan empiris, ya. Kita harus intinya harus mempertimbangkan kondisi yang aktual yang bagaimana juga, ya. Namun tetap rasional. Nah, prinsip semi rasional dan metode-metodenya ini telah dikembangkan dan terus diperbaharui ya baik melalui hasil penelitian eksperimental maupun teoritis melalui yang dilakukan banyak oleh American Concrete Institute. Dan
Oleh karena itulah ya, karena memang dipandang American Concrete Institute ini banyak melakukan pengembangan terkait hal ini, maka SNI mengadopsi hampir secara penuh peraturan dari ACI. Nah, jadi inilah kita harus paham ya, kalau Indonesia memakai SNI dan ya SNI kita mengacu kepada ACI. Artinya kalau di SNI mungkin tidak ditemukan, maka kita juga bisa mengacu atau melihatnya kepada ACI. Ya. Oke. Nah, tadi kita sudah tahu ya prinsip-prinsipnya. Kita sudah tahu limit state-nya, keadaan batas jenis-jenisnya. Nah, sekarang gimana sih sebenarnya ya berdasarkan filosofi tadi, bagaimana sih metode desain yang mau kita pakai? Metode desain itu sebenarnya ada 3 ya. Ini ada 1, nih, 2, seharusnya ada 3. Satu lagi adalah performance based design. Performance based design. Tapi mungkin tidak akan kita bahas dulu pada kesempatan ini. Tapi ini ada saya bahas di video yang lain ya. Silakan dicek saja mengenai metode desain juga, tetapi di situ dibahas mengenai performance based design. Nah, untuk saat ini, karena ini masih dasar, yaitu kita belajar mengenai struktur beton pengantar struktur beton. Nah, kita pelajari dulu yang 2 ini ya, yang banyak yang dipakai. Yaitu yang pertama adalah metode beban kerja atau disebut dengan walking stress method. Ini berfokus pada kondisi beban layan aja. Yang kedua adalah metode kuat ultimate atau disebut dengan strength design method. Nah, ini berfokus pada pembebanan yang lebih besar daripada beban layan, di mana ini bisa dipakai hingga strukturnya hampir mencapai keruntuhan. Nah, jadi kita bisa gunakan metode ini untuk agar bangunan kita bisa mencapai kekuatan ultimate-nya. Strength design method ini atau strength based design itu dianggap lebih realistik secara konseptual untuk memberi level keamanan yang lebih pasti dibandingkan dengan metode beban kerja atau walking stress method. Ini dia ya, secara rinci disebutkan di sini. Ya, apa itu metode tegangan kerja allowable stress design atau serviceability stress design? Itu perencanaan elemen struktur beton bertulang yang didasarkan pada tegangan yang terjadi pada beban yang lebih kecil dibandingkan tegangan yang diizinkan. Nah, namun ini dianggap nanti kalau kita pakai itu dia menjadi tidak optimum, beton menjadi tidak ekonomis ya, dan ini masih konvensional. Sedangkan metode kekuatan ultimate atau strength based design itu adalah suatu metode tadi yang saya disampaikan digunakan untuk mencapai kekuatan ultimate batas yang diinginkan. Jadi kekuatan bahan kita gunakan sebaik-baiknya tanpa ada yang terbuang gitu ya. Nah, elemen struktur beton bertulang ini menggunakan berbagai faktor-faktor pembebanan maupun faktor reduksi ya. Kita di sini pakai SNI 032847 tahun 2019 ya, di mana di dalam SNI ini kita memakai metode strength based design. Ya. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita udah masuk ya ke strength based design atau strength design method. Ya. Nah, di dalam metode ini atau yang disebut sebagai metode kuat ultimate, banyak sekali ya istilahnya ya, ada strength based design, strength design method, metode kuat ultimate, dia orangnya sama semua ya. Nah, besarnya beban layan kita naikkan dengan menggunakan suatu faktor untuk mendapatkan beban di mana keruntuhan mungkin terjadi. Nah, makanya ini menjadi lebih kekuatan bahan kita pakai hingga seoptimal mungkin, sehingga nanti volume atau dimensinya menjadi lebih kecil dibandingkan kalau kita pakai yang tadi ya, walking stress method tadi. Nah, jadi prinsipnya ini bahwa ya kuat rencana ya, kuat yang digunakan, kuat yang direncanakan ya untuk dipakai itu harus lebih besar atau minimal sama dengan kekuatan yang dibutuhkan untuk memikul beban terfaktor. Ya.
nanti lebih ngerti lagi tentang ini. Ya. Nah, kekuatan rencana, bagaimana cara mendapatkan kekuatan rencana tadi? Kekuatan rencana itu kita peroleh dari perhitungan yang sesuai dengan persyaratan yang dicantumkan pada peraturan bangunan yang berlaku. Sedangkan kuat perlu itu diperoleh dari analisis struktur dengan menggunakan beban terfaktor atau beban ultimate. Ya. Nah, kuat rencana ini sering juga disebut sebagai kuat ultimate. Nah, jadi ada dua kekuatan yang perlu kita cek, yaitu kekuatan rencananya berapa, lalu kuat perlunya berapa. Kuat perlu itu adalah kekuatan yang diperlukan oleh struktur ya untuk menahan beban. Ya. Oke. Nah, sedangkan kuat rencana yaitu kita hitung sesuai dengan persyaratan yang ada di SNI, namun syaratnya harus lebih besar dari kuat perlu tadi. Nah, ini ada beberapa filosofi desain yang dipakai, hampir sama untuk semua SNI ya. Struktur dan komponen struktur harus direncanakan hingga semua penampang mempunyai kekuatan rencana minimum yang sama dengan kuat perlu yang dihitung berdasarkan kombinasi beban dan gaya terfaktor yang sesuai dengan ketentuan dan tata cara ini. Ya, jadi ini. Ya, ini kuat rencananya, ya nominalnya dikalikan dengan faktor reduksinya. Kuat perlu ya, ini kuat perlu dikalikan dengan ini momen nominalnya dikalikan dengan faktor reduksi ya, harus lebih besar dari kuat rencananya ya. Kuat perlu maksud. Oke. Oke, nah berikut adalah beberapa aturan safety atau keamanan. Struktur dan komponen struktur itu harus selalu dirancang untuk dapat menahan kondisi beban yang berlebih. Ada 3 alasan utama kenapa hal ini harus ditinjau. Yang pertama, karena adanya ketidakseragaman kekuatan atau tahanan struktur. Ya, namanya juga buatan manusia pasti bukan ya ada campur tangan manusia di lapangan terutama apalagi ya itu, maka tingkat pengawasan itu akan berbeda. Kadang-kala ya si pengawas A dengan pengawas B itu akan berbeda, si tukang A dengan si tukang B itu akan berbeda cara kerjanya. Nah, itu akan menyebabkan ketidakseragaman kekuatan ya. Hari ini betonnya datangnya bagus, besok mungkin agak kurang sedikit. Nah, itu ada variasi mutu betonnya juga. Kemudian kondisi beban yang juga bervariasi ya, bebannya tentu nggak bisa seragam terus ya. Kalau namanya seragam terus tetap namanya beban mati. Nah, tapi kalau dia beban hidup, maka ini akan berubah-ubah. Lalu adanya resiko kegagalan. Ya, nah ini harus kita tinjau. Ini masih bicara tadi ya tentang ketidakseragaman struktur itu bisa diakibatkan oleh variasi kekuatan material dan perbedaan dimensi. Ya, itu beda antara gambar di rencana dengan kenyataan di lapangan, itu beda banget. Jadi harus diperhatikan itu. Lalu akibat dari penyederhanaan rumusan dan asumsi yang digunakan pada perhitungan itu juga harus dicek ya, karena banyak asumsi yang kita pakai. Contohnya sebenarnya kan nggak linear itu tegangan ya, nggak ada yang ya nggak ada yang sempurna. Linear nggak ada yang sempurna, pasti non linear. Nah, itu pada kondisi seperti itu kita harus mengakomodir adanya penyederhanaan tadi, nah, sehingga bisa strukturnya bisa mendekati yang aktual ya. Ini contoh ketidakseragaman tahanan struktur yang terjadi ya. Oke, lalu ini adalah beberapa risiko kegagalan yang bisa terjadi ya. Ada potensi korban jiwa ya, lalu biaya pembongkaran, rekonstruksi dan seterusnya. Biaya yang harus dibayarkan pada masyarakat juga harus ada ya, biaya sosial gitu ya. Kalau misalnya rumah tinggal pada rusak
lalu ada pas sekolah rusak, nah itu biaya sosial dan masa depan itu juga akan kita bayar. Dan tipe keruntuhannya ada macam-macam ya. Nah, ini semua tergantung pada lintasan beban yang terjadi. Nah, distribusi. Nah, ini dia adalah margin of safety. Berapa distribusi tahanan pembeban yang digunakan untuk memperoleh tingkat probabilitas keruntuhan struktur. Ya. Nah, untuk mendapatkan ini, maka margin of safety-nya berapa yang mau kita hitung, ya kita dapatkan, maka adalah dari R dikurangi dengan S. Safety margin-nya. Nah, sehingga nanti kita dapatkan nanti dalam probability-nya dan indeks keamanan atau safety index-nya adalah kita hitung dari ketinggian frekuensi yang terjadi, rata-rata frekuensinya ini ya dibagi dengan tegak Y. Oke. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti kita akan bahas ya tadi ini lebih lanjut akan kita bahas pada pokok pembahasan khusus karena ini tidak simpel ya, kita memerlukan materi yang lebih dalam dan juga waktu yang lebih banyak. Video kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Video berikutnya adalah mengenai pembebanan. Jadi stay subscribe.